Mulai di record udah teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tugas Sistem Informasi Manajemen yang berjudul tentang peran Internet of Things dalam bisnis digital adalah sebagai menambah efisiensi. Saya Nur Apipah selaku moderator yang akan memandu presentasi ini, dan rekan-rekan saya yaitu ada Apipah Nur Cahyati, Nina Karlina, Dwi Ajijah, dan Desi Julia. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu ada pengertian Internet of Things, kelebihan Internet of Things, pembentuk Internet of Things, prinsip Internet of Things, manfaat prinsip Internet of Things, dampak positif dan negatif dari Internet of Things, evolusi Internet of Things, tantangan Internet of Things, dan kejahatan yang ada pada Internet of Things. Langsung saja untuk ke pembahasan yang akan dibahas oleh Teh Apipah Nur Cahyati. Pengertian Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Internet of Things lebih sering disebut dengan singkatan yaitu IoT. IoT ini sudah berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromechanical system, dan juga Internet of Things ini juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa mencakup teknologi-teknologi sensor lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita. Kelebihan Internet of Things ada 4. Yang pertama, data semakin banyak informasi yang diperoleh, semakin mudah untuk menemukan tindakan yang tepat berdasarkan data yang ada. Dengan bantuan komputer dan algoritma, program kita tidak perlu mengecek data satu persatu, biarkan mesin yang melakukannya sesuai algoritma yang telah dibuat. Yang kedua, waktu dengan bantuan sistem komputer yang telah diprogram sebelumnya untuk mengolah informasi tertentu dan melakukan tindakan sesuai yang telah diprogramkan, maka proses analisis dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang besar akan sangat cepat. Yang ketiga, semakin tracking dalam sistem inventory dengan bantuan komputer akan sangat mudah untuk mengecek persediaan, lokasi, dan kualitas barang, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pengelolaan sehingga tidak ada kasus kehabisan barang karena lalai, dan pengecekan jika dilakukan secara manual. Yang keempat, biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan terlalu mahal karena tenaga manusia telah diganti oleh mesin. Jadi biaya atau anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Teknologi Internet of Things
seperti di mana alat-alat fisik bisa berkoneksi dengan internet, misalnya kulkas, TV, mesin cuci, dan lainnya, dapat dikontrol menggunakan smartphone untuk mematikan atau menghidupkan, dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, pembentuk Internet of Things. Ada beberapa unsur pembentuk IoT yang mendasar termasuk kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, serta pemakaian perangkat berukuran kecil. Yang pertama, kecerdasan buatan. IoT membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan pengembangan teknologi yang didasarkan pada AI. Jadi, pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data, algoritma, kecerdasan buatan, dan jaringan yang tersedia. Contohnya, meningkatkan atau mengembangkan lemari es atau kulkas, sehingga bisa mendeteksi jika stok susu dan sereal favorit Anda sudah habis. Bahkan bisa juga membuat pesanan ke supermarket secara otomatis. Jika stok akan habis, penerapan kecerdasan buatan ini memang sangatlah menarik. Yang kedua, konektivitas. Dalam IoT ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tidak lagi terikat hanya dengan penyediaan utamanya saja. Jaringannya tidak harus berskala besar dan mahal, bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT bisa menciptakan jaringan kecil tersebut di antara perangkat sistem. Yang ketiga, sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen. Yang ketiga, sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibanding mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari. Yang keempat, keterlibatan aktif. Engagement yang telah diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan lainnya. Yang kelima, perangkat berukuran kecil. Internet of Things memanfaatkan perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Beberapa contoh perangkat IoT yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah smart TV, smartwatch, smart speaker, dan smart light bulb. Perangkat kecil dan fleksibel yang baik. Beberapa contoh perangkat IoT yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah smart TV, smartwatch, smart speaker. Untuk prinsip Internet of Things yang akan dibahas oleh Desi Julia. Prinsip Internet of Things. Yang pertama, ada big analog data, bisa didapatkan dari berbagai macam sumber yang sifatnya alami seperti cahaya, sinyal radio, getaran, suhu, dan sebagainya, serta bisa dihasilkan oleh peralatan mekanis atau elektronik. Big analog data adalah tipe big data yang terbesar dan tercepat jika dibandingkan dengan tipe-tipe big data lainnya. Sehingga dalam banyak hal big data analog perlu diperlakukan secara khusus. Yang kedua,
Virtual connectivity merupakan konektivitas menerus menghubungkan perangkat ke internet. IoT yang selalu terhubung aktif dapat memberikan 3 manfaat utama seperti 1. Monitor atau pemantauan berkelanjutan yang memberikan pengetahuan berisi informasi real-time tentang penggunaan suatu produk atau pengguna di lingkungan industri. Yang kedua, maintain atau pemantauan berkelanjutan memungkinkan kita untuk melakukan peningkatan atau tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada motivatif atau konektivitas yang konstan dan berkelanjutan dengan konsumen atau pekerja, memungkinkan pelaku usaha atau pemilik organisasi untuk memotivasi orang lain membeli produk, mengambil tindakan, dan sebagainya. Yang ketiga, real time. Dimulai dari sensor atau saat data diperoleh real time. Untuk IoT tidak dimulai ketika data mengenai switch, jaringan, atau sistem komputer. Yang keempat, spectrum of insight berasal dari data IoT yang berkaitan dengan posisinya dalam 5 fase data flow, yaitu real time, in motion, early life, at rest, dan arsip. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya tentang real time pada IoT. Real time diperlukan untuk menentukan respon langsung dari sistem kontrol. Di ujung lain dari spektrum, data yang diarsipkan di pusat data atau cloud dapat diambil untuk analisis komparatif terhadap data yang lebih baru. Yang kelima, immediacy versus depth. Dengan berbekal komputer dan solusi IoT di era digital ini, akan ada pertukaran antara kecepatan dan kedalaman yang kita dapatkan. Artinya, seseorang bisa langsung mendapatkan time to insight pada analisis yang belum sempurna, seperti perbandingan suhu atau transformasi Fourier cepat untuk menentukan apakah memutar radio pada trim akan menyebabkan kecelakaan. Time, waktu di sini dibutuhkan untuk mendapatkan insight atau wawasan yang mendalam tentang suatu data. Data yang dikumpulkan membutuhkan waktu yang lama untuk dianalisis dan sejumlah besar perangkat komputer back-end. Yang keenam, di sini ada strip play seperti yang sudah dijelaskan di poin sebelumnya. Untuk mendapatkan wawasan yang cepat dan menyeluruh tergolong sangat sulit. Namun, beberapa insinyur berhasil mengatasi kesulitan itu dan mendapatkannya. Fenomena ini disebut dengan the genius of the end. Drive untuk mendapatkan wawasan tersebut akan menghasilkan komputasi dan analisis data canggih yang biasanya disediakan untuk cloud atau pusat data. Yang ketujuh dan terakhir, the next V, big data biasanya ditandai dengan V, yaitu volume, velocity, variety, dan value. The next V yang dimaksud adalah visibility. Ketika data dikumpulkan, para ilmuwan data di seluruh dunia harus bisa melihat dan mengaksesnya sesuai kebutuhan. Visibilitas menawarkan kemudahan yang menjadikan pengguna tidak harus mentransfer sejumlah besar data ke orang atau lokasi yang jauh. Selanjutnya, untuk pembahasan manfaat prinsip IoT yang akan dibahas oleh Dwi Aziza. Oke, yang selanjutnya ada manfaat dari IoT. Yang pertama yaitu konektivitas. Di era digital ini, kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada era pengoperasian perangkat secara manual.
Dengan IoT, kamu bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat, misalnya smartphone. Yang kedua yaitu efisiensi dengan adanya peningkatan pada konektivitas. Berarti terdapat penurunan jumlah waktu yang biasanya dihabiskan untuk melakukan tugas yang sama. Misalnya asisten suara seperti Apple's HomePod atau Amazon Alexa dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tanpa kamu perlu mengangkat telepon atau menghidupkan komputer. Yang terakhir, yaitu kemudahan perangkat IoT seperti smartphone kini sudah mulai menjadi perangkat yang biasa dimiliki oleh sebagian besar orang. Misalnya smart refrigerator dan Amazon Dash Button yang memudahkan kamu untuk menyusun ulang item dengan hanya satu atau dua tindakan yang menunjukkan persetujuan kamu. Selanjutnya yaitu ada dampak positif dan negatif dari Internet of Things. Untuk dampak positifnya, yang pertama yaitu di bidang kesehatan, Internet of Things dapat digunakan untuk pengawasan jarak jauh, sehingga pasien tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi ke rumah sakit. Untuk di bidang industrinya, Internet of Things dapat membantu perusahaan mengoptimalkan proses operasional dengan mengumpulkan data secara real-time. Internet of Things juga dapat membantu memenuhi tuntunan logistik yang cepat seperti pengiriman 2 hari, semalam, atau bahkan di hari yang sama. Untuk di kehidupan manusia, Internet of Things dapat membuat kehidupan lebih efisien dan pintar. Misalnya dengan Internet of Things, manusia bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat seperti smartphone. Untuk dampak negatifnya, yaitu Internet of Things dapat berpotensi mengurangi pekerjaan manusia dalam beberapa pekerjaan yang sederhana dan berulang. Internet of Things juga dapat mengumpulkan banyak data pribadi yang dapat menjadikan target potensial bagi serangan cyber. Internet of Things menghubungkan berbagai perangkat elektronik dan sensor untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Nina Karlina. Baik, selanjutnya ada evolusi Internet of Things. Internet of Things akan terus berkembang sesuai dengan zaman. Telekomunikasi, seluler, perangkat elektronik yang ada di pasar saat ini bergantung pada IoT, karena kebutuhan dan penggunaan internet meningkat dari hari ke hari. IoT mulai terlihat semakin banyak digunakan pada perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet. Penggunaan internet meningkat, maka semakin banyak gadget IoT yang dibeli oleh masyarakat dan dihubungkan dengan internet. Dengan melakukan ini, seluruh area yang berhubungan dengan internet menjadi lebih luas dan sebagai hasilnya, industri IoT menjadi semakin luas dan kuat. Selanjutnya ada tantangan Internet of Things. Ada 5 tantangan yang harus dihadapi oleh Internet of Things. Yang pertama ada keamanan, yaitu mengatasi tantangan dan memastikan keamanan dalam produk dan layanan IoT harus dijadikan prioritas tinggi. Perangkat dan layanan IoT yang tidak aman akan menjadi titik masuk potensial untuk kejahatan dunia maya. Misalnya seperti pencurian data. Hal itu dikarenakan IoT yang digunakan untuk mengekspos data pengguna secara publik dan membiarkan aliran data tidak terlindungi, yang mengakibatkan kejahatan pada platform IoT. Lalu yang kedua, yaitu privasi. Potensi penuh dari IoT bergantung pada cara bagaimana platform melindungi privasi individu. Aliran harus diberikan oleh perangkat IoT.
Hal itu dapat membuka nilai manfaat bagi pengguna IoT. Namun, tetap saja kekhawatiran tentang privasi dan potensi bahaya dapat mengintai penuh perangkat IoT. Ini berarti menandakan bahwa privasi data pengguna merupakan bagian utama untuk memastikan kepercayaan dan keyakinan pengguna di internet, baik perangkat yang terhubung maupun layanan yang terkait. Lalu yang ketiga ada interoperabilitas. Interoperabilitas adalah kemampuan lebih dari dua sistem untuk bisa saling bertukar informasi dan juga menggunakan informasi hasil konversi. Interoperabilitas penting dalam IoT karena akan berisi banyak objek dan pengguna yang terhubung. Dengan demikian, sistem bekerja sama antar jaringan dan membentuk IoT. Lalu yang keempat, ada hukum, peraturan, dan juga hak. Penggunaan perangkat IoT menimbulkan banyak pertanyaan seputar peraturan dan hukum baru, serta memperkuat masalah hukum yang berada di sekitar internet. Namun, karena luasnya cakupan dan laju perubahan yang cepat dalam teknologi IoT, seringkali kemampuan kebijakan, hukum, dan struktur peraturan tidak dapat mengidentifikasi persoalan kebijakan teknologi yang terbarukan. Dan yang kelima, yaitu masalah pada ekonomi dan pembangunan. Internet of Things menjanjikan untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi negara maju dan negara berkembang. Ini termasuk pada bidang-bidang seperti pada pertanian, kualitas dan penggunaan air, perawatan kesehatan, industrialisasi, dan pengelolaan lingkungan. Karena itu, IoT adalah alat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Selanjutnya yaitu ada kejahatan yang ada pada Internet of Things atau IoT. Yang pertama yaitu pencurian data dan identitas, yang kedua pembajakan perangkat, yang ketiga serangan software, yang keempat serangan jaringan. Kesimpulannya, Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Unsur pembentuk IoT yang mendasar termasuk kecerdasan buatan, konektivitas, sensor, keterlibatan aktif serta pemakaian perangkat berukuran kecil. Internet of Things terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat. Manfaat dari IoT terdiri dari konektivitas digital, efisiensi, dan kemudahan perangkat IoT seperti smartphone. Dan Internet of Things juga mengacu pada mengidentifikasikan suatu objek yang dipresentasikan secara virtual di dunia maya atau internet. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.